Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami dalam rangka untuk ikut berpartisipasi di dalam mensukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam kesempatan ini, sebagaimana mutu atau pesan dari kegiatan MPKM itu sendiri adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang disukai. Tujuan dari semua ini, MPKM adalah mendorong satu proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dalam kesempatan ini, saya sebagai program dosen di program studi ilmu laboratorium klinis S2 di Universitas Muhammadiyah Semarang, ingin berkontribusi bagaimana meningkatkan pola pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang khususnya ada di kimia klinik. Sebagaimana visi yang ada di program studi Magister Ilmu Laboratorium Klinik adalah ingin menjadikan satu pusat pendidikan tenaga laboratorium medis yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan internasional. Pada visi ini akan berupaya program studi mewujudkannya dalam rangka untuk peningkatan kompetensi bidang S2 itu, diantaranya adalah melalui bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta tata kelola yang baik. Dalam rangka untuk meningkatkan pola pendidikan yang bagus, maka harus ditunjang dengan integrasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa di mata kuliah kimia klinik yang ada di prodi ini, di antara mata kuliah atau bahan kajian yang ada adalah ada quality assessment, kemudian ada laboratori teknik dan instrumentasi, ada diabetes, ada carbohydrate disorder, dan seterusnya. Termasuk di sini adalah bagaimana monitoring dan toksikologi dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita yang mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, semua ini tidak akan tercapai proses pembelajarannya tanpa harus mengintegrasikan antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 8 bentuk kegiatan pembelajaran, diantaranya adalah bidang penelitian dan pengabdian masyarakat inilah yang menjadi titik berat dalam integrasi pengembangan atau penguatan di kimia klinik itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami mengajukan bagaimana pemanfaatan daun padi IR Bakendit untuk menurunkan nilai SGOT, SGPT, MDA, ROS, TGF, beta akibat pajanan BB pada hewan coba dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia klinik di program studi S2 Laboratorium Klinik atau Laboratorium Medis Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia klinik berdasarkan hasil penelitian kolaborasi bersama dosen dan mahasiswa. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah pertama, terlaksananya penelitian MPKM di tingkat prodi dan tentunya adalah fakultas atau program pascasarjana. Yang kedua, terlaksana FGD hasil penelitian. Yang ketiga adalah adanya artikel hasil penelitian MPKM yang tersubmit di jurnal. Kontribusi yang dapat disumbangkan dari penelitiannya adalah dapat menginformasikan kadar protein metallothionein infusa air dan padi IR Bakendit serta menguji fungsi hati, dan kemudian ini ada nilai manfaatnya pada materi atau bahan ajar di kimia klinik. Sumber daya yang dialokasikan terdiri dari 2 dosen dan 2 mahasiswa. 2 mahasiswa ini adalah melibatkan mahasiswa S2 Magister Ilmu Laboratorium Klinik. Strategi pelaksanaan di dalam penelitian ini adalah pertama, penelitian dampak MPKM
yang dilakukan oleh Prodi melalui riset laboratorium pembelajaran di kimia klinik. Yang kedua adalah penelitian akan melibatkan mahasiswa dan dosen di kimia klinik. Penelitian akan dilakukan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga bulan Desember. Hasil penelitian akan dilakukan seminar pada tingkat prodi, fakultas, dan perguruan tinggi. Laporan disampaikan dalam bentuk laporan MPKM pada Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian submit hingga diupayakan sampai dengan terbit pada proses lanjutan dari penelitian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan semua anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp130.350.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.